Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teori Bahasa dan Otomata. Bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Teori Bahasa Otomata, Novita Ranti Muntiari. Sebelum kita masuk ke teori bahasa dan otomata, kita harus memahami dulu konsep matematika. Jadi di sini Ibu akan sekilas membahas tentang konsep matematika. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak dulu kontrak perkuliahan kita. Sebelum masuk ke materi, di sini file ini bisa di-download di website Scala ya. Dan kontrak perkuliahan juga bisa disimak dan dibaca sendiri. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas materi pembahasan kita yaitu mengenai set, fungsi, relasi, dan graph. Dan terakhir adalah teknik pembuktian. Jadi sebelum kita masuk ke teori bahasa dan otomata, kita harus memahami dulu konsep matematikanya, seperti set, fungsi, relasi, graph, dan teknik pembuktian. Karena ini nanti akan ada di teori bahasa dan otomata. Jadi kita harus pahami dulu betul-betul konsep dari matematika ini. Kalau misalnya kita bingung juga dengan mata kuliah yang nanti kita ampuh, yaitu teori bahasa dan otomata. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas soal set. Set itu bisa disebut juga himpunan, yaitu adalah kumpulan elemen-elemen yang unik. Jadi dia cuma satu ya, tidak bisa dua elemen gitu. Set juga mempunyai kriteria set, yaitu elemen yang sama tidak dapat disebut set lebih dari sekali. Jadi yaitu elemen yang unik tadi. Dan set tidak memperhatikan urutan elemen. Dan set itu kita contohkan di sini ya, ada gambar tas, buku, laptop, HP, dan pensil. Jadi kita misalkan tas ini adalah himpunan set. Dan buku, laptop, HP, dan pensil ini elemennya. Berarti kita masukkan ke dalam tas. Yang pertama ini tidak dapat elemen yang sama tidak dapat disebut di sebuah set lebih dari sekali. Jadi buku itu hanya satu, laptop itu satu masuk ke dalam tas, dan set tidak memperhatikan urutan elemen. Jadi mau masuk buku duluan, HP duluan, pensil duluan, dia tidak masalah. Itulah yang dimaksud dengan himpunan atau set. Selanjutnya, cara untuk mempresentasikan. Jadi set ini dilambangkan dengan lambang kurung kurawal seperti ini, buka dan tutup. Dan set ini nilainya bernilai dari X1 sampai dengan Xn. Kita ambil contoh di sini. Set 1, 2, 3, dan 4. Dan set Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Kita ngambil di sini nama kota. Berarti X dibaca X di mana Y. X harus memenuhi kriteria Y. Y itu kriteria yang harus terpenuhi. Jadi, X di mana X adalah nama-nama buah yang berwarna hijau. Berarti contohnya buah-buah yang berwarna hijau, salah satunya mangga, semangka, ates, dan lain sebagainya. Terus juga X di mana X adalah integer dari X lebih besar daripada 1. Berarti lebih besar daripada 1 yaitu sheet 2, 3, 4, dan seterusnya. Gimana kalau sheet itu kosong? Kalau sheet itu kosong berarti ditulis dengan simbol kurung kurawal, buka tutup, atau nol silang seperti ini ya. Selanjutnya ada operasi sheet. Jadi di sini kita akan membahas juga operasi sheet di dalam sheet himpunan.
Di sini ada 7. Ya, yang pertama membership, yang kedua equality, yang ketiga subset, yang keempat proper subset, yang kelima union atau gabungan, yang keenam adalah intersection atau irisan, dan yang terakhir adalah difference. Semua ini kita akan membahas lebih lanjut. Di sini ada operasi set, di mana operasi set yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang membership. Di sini membership, salah satunya contoh simbolnya adalah X. Yang E ini dibaca himpunan ya. X himpunan A jika X berada di seat A. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Setelah itu, X bukan himpunan A jika X tidak berada di seat A. Berarti, dari membership ini, simbol membership ada 2, yaitu elemennya dan non-membership, yaitu bukan elemen. Contoh diagram pen di bawah ini kita asumsikan ada di dalam diagram pen ini ada angka 4 dan 5, bilangan 4 dan 5, dan di luar 4 dan 5 ini ada bilangan 6. Kita jelaskan, kita masukkan ke membership-nya ini. Bilangan 4, elemen, set 4, 5, dan 6. Apakah benar? Kita lihat bilangan 4 berada di 4, 5, dan 6. Oh, betul atau ya. Berarti yang pertama pernyataannya benar. Bilangan 5 elemen dari 4, elemen dari set 4 dan 5. Apakah benar? Kita lihat. 5 masuk di dalam pen ini, diagram pen ini, 4,5. Berarti bilangan 5 termasuk elemen dari 4, set 4 dan 5. Berarti ya. Selanjutnya, 6 bukan elemen 4 dan 5. Set 4 dan 5. Tidak. Karena 6 juga termasuk di dalam elemen tersebut, di dalam diagram pen ini. Maka dia tidak. Tuh. Oke. Selanjutnya kita membahas operasi set, yaitu equality. Di sini A equality B. Jika A dan B mempunyai elemen yang sama, jika tidak, maka A equality-nya bukan sama dengan B. Contoh, A sama dengan set 2, 3, dan 4. A sama dengan set 2, 3, dan 4. Dan B sama dengan 2 dan 3. Maka A tidak sama, maka A equality-nya tidak sama dengan B. Karena di A ini setnya ada 3. Di A ini setnya ada 3, 2, 3, dan 4. Sedangkan di B cuman ada 2 dan 3. Maka A equality tidak sama dengan B. Contoh kedua, misalnya kita ambil C sama dengan set 1, 2, dan 3. D sama dengan 2, 3, dan 4, 1. Maka C equality sama D. Karena di operasi set ini tidak menganjurkan bilangan itu kebalik. Yang penting sama. Jadi jika A sama equality dengan B, jadi dia termasuk equality. Berarti maka C equality dari D karena nilainya sama, cuman urutannya yang berbeda. Selanjutnya operasi set subset,
dan proper subset. Di sini yang termasuk dengan subset, A bisa dibaca A subset B jika setiap elemen A berada di B. Oke, selanjutnya proper subset. Dibaca A proper subset B jika dalam kurung A subset B dan A dan B tidak sama. Kita ambil contoh lagi diagram Venn tadi ya. Misal bilangan set 4 dan 5 subset 4, set 4, 5, dan 6. Apakah betul bilangan 4 dan 5 berada di setiap elemen A berada di B? Apakah betul? Betul, karena nilai bilangan 4 dan 5 itu berada di B. Jadi 4, bilangan 4, 5, subset 4, 5, dan 6. Ya. Selanjutnya, bilangan A, 4 dan 5, proper subset bilangan set 4, 5, dan 6. Apakah bilangan 4 dan 5 proper subset? Di sini A proper subset B jika A subset B dan A dan B tidak sama. Jadi di sini bilangan A dan bilangan B itu tidak sama karena di sini bilangan A memiliki 2 bilangan, sedangkan B memiliki 3 bilangan, jadi termasuk proper subset. Selanjutnya contoh yang sama, subset. Di sini set 4 dan 5, subset 4 dan 5. Berarti bilangan A dan bilangan B itu sama, berarti termasuk subset. Selanjutnya kita membahas operasi set. Di sini union, yaitu gabungan. Di sini dibaca A union B merupakan gabungan semua elemen di A dan semua elemen di B, tanpa adanya perulangan elemen yang sama. Jadi kita lihat, kalau misalnya di sini digambarkan di diagram Venn, yang A dan B ini penuh, jadi semua gabungan, jadi tidak ada terbagi, jadi penuh ya diagram Venn-nya. Berarti kita bisa mengambil di sini A sama dengan set 1, 2, dan 3. B sama dengan set 1, 3, 5, dan 7. Berarti A union B, di sini kan yang termasuk himpunan gabungan di sini merupakan gabungan semua elemen. Jadi bilangan 1 ketemu bilangan 1 ditulis. Cuma 1 yang ditulis ya. 2 dimasukkan 2. Terus 3, A sama B sama 3. Oke, kita masukkan 3. Di B juga ada 5, dan 7. Jadi semua elemen itu ditulis tapi cukup 1. Jadi union A gabungan B atau A union B hasilnya set 1, 2, 3, 5, dan 7. Oke. Kita masuk ke intersection irisan. Di sini bisa dituliskan atau dibaca A intersection B. Merupakan elemen-elemen yang sama-sama berada di A dan B. Jadi kalau digambarkan di diagram Venn, itu yang termasuk di A dan di B yang tengah ini. Jadi A sama dengan 1, 2, dan 3. B sama dengan set 1, 3, 5, dan 7. Berarti kalau di intersection-nya, A intersection B sama dengan yang sama-sama 1,
sama di A ada 1, di B ada 1. Oh, berarti sama, berarti kita masukkan. 2, oh di B tidak ada, oh berarti tidak kita masukkan. 3, A dan B ada, oh kita tulis. 5 dan 7 ini karena di A tidak ada, jadi tidak ditulis. Jadi di sini A intersection B sama dengan set 1,3 yang ada di A dan B. Selanjutnya difference. Difference di sini bisa dituliskan seperti A difference B adalah elemen di A yang tidak dimiliki oleh B. Kita misalkan nih, kebalikannya. B difference A adalah elemen di B yang tidak dimiliki oleh A. Ini kebalikannya aja sih dari A difference B. Oke, kita lihat gambarnya, selisih himpunan. Di sini kita lihat kalau misalnya A difference B, maka yang diambilnya itu hanya lingkaran yang ada di A dan tidak tergabung juga di B. Dan sebaliknya, misalkan yang B difference A, yaitu dia mengambil lingkaran yang ada aja di B, tidak diambil yang menggabung di A. Kita contohkan, misalnya yang A difference B. Di sini A difference B, kalau A-nya set 1, 2, dan 3, difference 1, 3, 5, dan 7. Berarti sama dengan yang ada di A saja, 1, 2 ini tidak ada di B. Berarti difference-nya yaitu 2. Cari nilai yang tidak ada, tidak dimiliki oleh B. Jadi yang A difference B adalah nilainya 2. Mungkin selanjutnya kita mencari B difference A ya. Di sini B setnya bilangan setnya 1, 3, 5, dan 7. Difference set 1, 2, dan 3. Berarti elemen di B yang tidak dimiliki oleh A. Berarti kita lihat 1 ada elemen A-nya, 2 tidak ada, 3 tidak ada. Ini harusnya satunya ada, 2-nya juga ada, dan 3-nya juga ada. Ini harusnya ada 2-nya ini. Dan yang tidak ada itu B yang tidak dimiliki oleh A, yaitu 5 dan 7, karena B tidak memiliki 5 dan 7. Makanya ditulis 5 dan 7, set 5 dan 7. Ini harusnya ada 2 ini, 1,2,3. Jadi dia ada 1, ada 2, ada 3 di bilangan A juga. Jadi yang tidak ada di bilangan B yaitu 5 dan 7. Berarti B difference A adalah set 5 dan 7. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Selanjutnya juga relasi dalam matematika, misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Oke, kita lanjut tadi ke contoh lagi. Jadi contoh di sini diketahui A himpunan dari 1, 2, 3, dan 4, dan B himpunannya 1, 2, dan 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi, berarti dia kurang dari, karena di himpunan A dia set bilangannya 1 sampai 4, sedangkan di B dia himpunannya 1 sampai 3. Makanya diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Oke, selanjutnya menyatakan relasi. Jadi relasi di sini ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, diagram kartesius. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Di sini diagram panah kita ambil contoh.
Jika Anton suka sepak bola, berarti kalau misalnya kita di diagram panah, kita gambarkan atau kita pilihnya Anton suka sepak bola dan Andi suka voli, arahnya ke voli, Andi arahnya ke voli. Terus dan bulu tangkis, Andi suka akan bulu tangkis. Oke, arahnya ke bulu tangkis. Dan Badri suka basket dan sepak bola. Serta Budi dan Badri suka basket, Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Berarti Budi arahnya juga ke basket dan sepak bola. Badri pun sama, arahnya ke basket dan sepak bola. Berarti ini adalah suatu diagram panah yang menggambarkan cerita atau contoh dari himpunan olahraga tersebut. Gitu. Berarti bisa digambarkan diagram panahnya seperti gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya, ada contoh, diketahui P sama dengan set 1, 2, 3, dan 4, dan Q sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari. Jadi kalau misalnya digambarkan diagram panah, dari yang himpunan P dan yang Q, P dan Q, berarti bisa digambarkan seperti ini. Dan arah panahnya 1 kan setengah dari 2, 2 setengah dari 4, dan 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Maka didapatlah diagram panah seperti ini. Oke, selanjutnya diagram Kartesius. Di sini kita ambil contoh diagram Kartesius. Diketahui A, setnya bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan bilangan B, 1, 2, sampai dengan 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan. Pertama, 1 lebih dari. Yang kedua, akar kuadrat dari. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita gambarkan dulu diagram Kartesiusnya. Di situ ada himpunan A, kita tuliskan. Himpunan A itu 1 sampai 10. Dan himpunan B 1 sampai 10. Sebenarnya kalau himpunan A ditulis 1 sampai 5 juga tidak apa-apa. Ini karena mau disamakan aja besarnya. Oke. Selanjutnya kita lihat di situ. Yang A itu 1 lebih dari. Berarti kita lihat 1 lebih dari 1, 1 lebih dari 2, 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 4 lebih dari 3, 4 lebih dari 3, 5 lebih dari 4. Jawabnya. Jadi kita lihat aja dari A-nya. Kita lihat dari A. Di situ kan 1, di sini 2, 1, kan di sini tidak ada 0 ya. Di sini tidak ada 0. Jadi kita mulainya dari 2. 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 4 lebih dari 3. Dan 5 lebih dari 4. Oke, selanjutnya akar kuadrat dari. Jadi di sini ada akar kuadrat dari ya. Kita lihat himpunannya. Karena di sini B-nya sampai dengan 10, berarti nanti hasilnya B itu hanya sampai 10 ya. Di sini contohnya 1 akar kuadrat dari 1. 2 akar kuadrat dari 4. 2 kali 2, 4. Berarti 2 adalah 4. Selanjutnya 3 akar kuadrat dari 3 adalah 9. Dan 4, karena ini himpunan B sampai dengan 10, maka cuman ada 3 di sini akar kuadrat darinya. Ya. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Di sini
kita ambil contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan sampai dengan 25. Dan B, set dari himpunan 1, 2, 3, sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berkurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan. Yang pertama yaitu kuadrat dari. Yang kedua, 2 kali dari. Yang ketiga, 1 kurangnya dari. Jadi kita penyelesaikan dulu yang pertama, kuadrat dari. Jadi 1, kita lihat ya yang di B di sini yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. 1 kuadrat dari 1 adalah 1. Kuadrat dari 2 adalah kita lihat himpunan yang di A. 1 kali 1 adalah 1. 2 dikali 2 adalah 4. Ada 4 di sini ya. 4, 2-nya ditulis. 3, kuadrat 3 adalah 9. Di sini 9, 3-nya ditulis. Selanjutnya 4, kuadrat 4. Kuadrat dari 4 adalah 16. 16 ini 4-nya ditulis. 5, kuadrat dari 5 adalah 25. 5-nya ditulis. Di sini hanya sampai dengan 25. Berarti di sini saja, tidak dikali 6 lagi. Kuadrat 6 gitu. Yang B, 2 kali dari. Kita lihat di sini, 2 kali dari. Berarti di sini di B-nya 2 kali dari 1 yaitu 2. Berarti 1-nya ditulis. 2 kali dari 2 yaitu 4. 2-nya ditulis. 2 kali dari 3 adalah 6. Berarti 3-nya ditulis. 2 kali 4 berarti 8. 4-nya ditulis. 2 kali 5 berarti 10. 5-nya ditulis. 2 kali 6 12. 12-nya ditulis, 6-nya ditulis. Terus 2 kali 7 yaitu 14. 14, 7-nya ditulis. 2 kali 8 16. 16 ditulis, 18 ditulis. 2 kali 9 18. 18, 19, 9-nya ditulis. 2 kali 10 20. 20-nya ditulis, 10-nya tulis. Berarti sudah diketemukan yang B 2 kali dari. Selanjutnya 1 kurangnya dari. Di sini 1 kurangnya dari. Kita lihat 1 kurangnya dari 1 kurangnya 2 1 kurangnya dari 2 yaitu 1, ditulis 2. 3 1 kurangnya dari 3 1 kurangnya dari 3 yaitu 2. Berarti 2-nya ditulis, 3-nya ditulis. Terus 3 1 kurangnya dari 4. Oh, ini dimulai dari 2 ya. 1 kurangnya dari 2 yaitu 1. 3 kurangnya dari 1 yaitu 2. 4 1 kurangnya dari 4 yaitu 3. 5 1 kurangnya dari 5 yaitu 4. Dan 1 kurangnya dari 6 yaitu 5. 1 kurangnya dari 7 yaitu 6. 1 kurangnya dari 8 yaitu 7. 1 kurangnya dari 9 yaitu 8. Dan 1 kurangnya
10 yaitu 9. Berarti ada 10 himpunan saja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi. Di sini fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan dari daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua, daerah kawan atau kodomain. Jadi di sini juga himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau daerah rank fungsi tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh. Coba perhatikan diagram yang sebelah kanan. Dari diagram panah di samping dapat dilihat fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi setiap daerah asal domain A-nya ini terhubung semuanya ke daerah kodomain atau daerah kawan. Himpunan A sama dengan fit bilangan 0, 2, 4, dan 6 disebut daerah asal atau daerah domain yang 0, 2, 4, dan 6 ini daerah asal. Sedangkan himpunan B yaitu fit 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Dan nilai dari daerah kawan ini, himpunan B ini, 1, 2, 3, 1, 2, 5 ini termasuk daerah hasil atau rank. Ini yang dinamakan fungsi. Selanjutnya, notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, F, G, H, dan sebagainya. Misalnya, di sini ada simbol. Di sini cara baca simbol ini F memetakan X ke Y. Maka Y di sini simbol lagi bisa dibaca Y sama dengan X dari F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi Y itu adalah fungsi dari X. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu sama tadi, seperti apa tadi? Fungsi. Sebelum fungsi. Oh iya. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan belutan. Ini sama dengan relasi tadi ya, ada 3 caranya juga, sama caranya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas graph. Graph ini merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran, simpul atau node, yang dimungkinkan untuk terhubungnya dengan sekumpulan garis atau sisi atau edge. Jadi di sini lingkaran ini bisa disebut sebagai simpul dan garis penghubungnya itu adalah sisi atau edge-nya. Oke, jadi bisa dicontohkan lain juga di sini ada gambar sebelah kanan yang simpulnya ini digambarkan atau dituliskan titik. Jadi di sini angka 1 sampai 6, kalau di sebelah kanan ini huruf A sampai F sampai G. Dan yang titik ini disebut simpul dan penghubung dari titik-titik ini yaitu disebut sisi atau edge. Selanjutnya, kapankah graph digunakan? Tanpa kita sadari, graph ini sudah sering kita gunakan. Contohnya seperti map. Dari satu titik A ke titik B itu adalah graph. Jadi di sini kita contohkan di sebelah kanan.
Jadi graf ya. Jadi kita contohkan di sebelah kanan ini ada gambar A menuju ke gambar B. Jadi A ini adalah simpul dan B yang ungu ini adalah sisi atau edge-nya, penghubungnya. Jadi A dan B ini adalah simpul dan penghubung yang ungu ini adalah sisi atau edge-nya. Oke? Kita lanjut. Definisi dari graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi di sini juga penulisan graf dilambangkan dengan huruf G. Jadi G sama dengan dalam kurung V dan E. Di sini V dan E ini, V ini melambangkan simbol-simbol dan E ini melambangkan simbol sisi atau edge tadi. Berarti kita bisa menuliskan di sini V sama dengan, berarti simpul sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Di sini V sama dengan V1 sampai dengan Vn, kita tuliskan. Dan simbol E, yaitu sisi, himpunan sisi edge yang menghubungkan secara simpul. Atau kita dapat tuliskan E sama dengan himpunan E1 sampai dengan En. Selanjutnya, ada contoh graf. Jadi kita lihat pada gambar sebelah kiri. Gambar G1 adalah graf dengan dia memiliki simpul 1, 2, 3, dan 4. Berarti V sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Dan sisinya, E-nya, 1, simpul 1 berhubung dengan simpul 2, berarti 1,2. Cara penulisannya, E sama dengan buka kurung 1,2. Jadi yang saling terhubung harus kita buatkan tutup buka dan tutup kurung ya. Selanjutnya yang kedua, simpul 1 terhubung dengan simpul 3, berarti 1,3. Dan simpul selanjutnya, simpul 2 terhubung dengan simpul 3, yaitu 2,3. Selanjutnya, simpul 2 terhubung dengan simpul 4, berarti 2,4. Dan yang terakhir, simpul 3 terhubung dengan simpul 4, berarti 3,4. Selanjutnya kita lihat contoh graf gambar kedua, yaitu G2. Di sini kita lihat simpulnya ada sama ya seperti G1. Simpulnya ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti V sama dengan himpunan saat ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini kita lihat sisinya atau E-nya. 1, simpul 1, dan simpul 2 terhubung, berarti 1,2. Dan simpul 2 terhubung dengan simpul 3, berarti 2,3. Simpul 1 terhubung sama simpul 3. Karena di sini ada 2, berarti simpul 1 terhubung sama 3 kita tulis 2 kali. Dan selanjutnya simpul 2 terhubung dengan simpul 4. Jadi 2,4. Simpul 3 terhubung dengan simpul 4. Berarti kita tulis 3 ini kan terhubungnya 2 kali. Ada 2 sisi yang terhubung nih. 2 garis lengkung. Nah, ini kita tulis 3,4-nya 2. Berarti juga bisa dituliskan sisinya atau E-nya sama dengan E1 sampai dengan E7. Karena di sini ada E1 sampai dengan E7. Yang ketiga, di sini kita lihat grafnya adalah V-nya
sama ya dengan G1 dan G2. V-nya ada simpul 1 sampai dengan simpul 4, berarti V sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Dan sisi atau E-nya di sini kita bisa tulis juga E1 sampai dengan E8 ya, di sini E8. Jadi E8. Nah, terus di sini juga sisinya terhubung dari simpul 1 ke simpul 2. Berarti 1,2. Terus 2 terhubung ke simpul 3. Berarti 2,3. Di sini di simpul 3 dan 1, mereka ada dua sisi yang saling berhubung. Berarti di sini 1,3 ditulis 2 kali. Dan simpul 2 dan simpul 4 saling terhubung, maka ditulis 2,4. Dan simpul 3 dan 4 di sini saling terhubung, ada 2 garis lengkung di sini, berarti kita tuliskan 3,4, di sini ada 2 ya. Dan di sini ada suatu lingkaran. Nah, suatu lingkaran ini di mana dibentuk, atau suatu lingkaran ini disebut lingkaran gelang, di mana ini digambarkan atau ditulis jika simpul itu terhubung dengan simpul itu sendiri. Jadi 3 ini terhubung dengan simpul 3 sendiri. Makanya di sini juga ada E8. Sisi 8 karena tidak ada garis, karena dia simpulnya terhubung dengan simpul sendiri, yaitu 3, dan dilambangkan dengan gelang, yaitu sebuah lingkaran. Jadi kita tulis juga di sini 3,3. Dalam graf juga ada sisi ganda. Artinya simpul 1 dan 2 terhubung lebih dari 1. Contoh nih, di G2. G2 ini simpul 1 dan 3 itu kan terhubung 2 kali. Maka itu dinamakan sisi ganda. Selanjutnya, variasi graf. Kita lihat untuk G1. G1 itu grafnya sederhana. Belum ada penghubung antara graf 1, 3 itu 2 kali belum ada. Jadi masih dianggap graf sederhana. Selanjutnya kita masuk ke G2, graf ganda. Di sini pada graf kedua, sisi E3 kita lihat, sisi E3 penghubung simpul 1 dan simpul 3 di sini 1,3, dan sisi E4 1,3 juga, 1,3, simpul 1 dan simpul 3 dinamakan sisi ganda atau multi-edge atau parallel edge. Oke. Ini simpul 1 dan simpul 3 terhubung menggunakan ada 2 sisi. Simpul 1 dan E4 dan E3. Karena kedua sisi hanya menghubungkan simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada gambar G3 di sini sisi E8 yaitu 3,3 tadi, karena dia simpulnya terhubung dengan simpulnya sendiri, yaitu simpul 3 terhubung dengan simpul 3, dinamakan gelang atau loop. Karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama, jadi dia tidak terhubung dengan yang lain. Kalau simpul gelang maksudnya simpul 3 ya terhubung dengan simpul 3, berarti dilambangkan dengan lingkaran. Kalau misalnya simpul 2 terhubung dengan simpul 2, berarti ada sebuah lingkaran di depan sini, begitu. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Di sini ada jenis-jenis graf, terdiri dari 2 jenis, yaitu graf sederhana atau graf tak sederhana. Jadi graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf. G1 pada gambar di atas adalah contoh graf sederhana. Selanjutnya, graf tak sederhana, unsimple graph.
Graf yang mengandung isi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana atau unsimple graph. Jadi yang dilambangkan oleh gelang tadi yang simpul 3 terhubung dengan simpul 3 dan simpul 1 dan 3 terhubung dengan sisi yang 2 kali, itu termasuk yang graf tidak sederhana ya. Selanjutnya jenis-jenis graf. Di sini ada 2 perbedaan jenis graf. Yang pertama graf tidak berarah dan graf berarah. Di sini graf yang tidak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tidak berarah. Jadi di sini kita lihat di gambar sebelah kanan, yang termasuk dengan graf tidak berarah adalah G1 sampai G3 karena setiap simpulnya di garis ini tidak memiliki arah. Jadi 1 ke 2, 2 ke 1 tidak memiliki arah. Dan kita lihat graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Jadi 1 ke 3, simpul 1 ke 3, ini ada arahnya. Misalnya simpul 3 ke 1. Nah, ini arah. Jadi disebut dengan graf berarah. Selanjutnya jenis-jenis graf. Di sini saya sudah menyimpulkan dari variabel sisi ganda diperbolehkan sampai sisi gelang diperbolehkan. Di sini ada jenis-jenisnya. Mungkin kesimpulan dari graf tadi. Jika misalnya kita ambil contoh graf sederhana, sisinya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Jadi graf sederhana tidak memperbolehkan sisi ganda dan tidak memperbolehkan sisi gelang. Jadi dia hanya sisinya tidak berarah. Jadi itu dinamakan graf sederhana. Di sini graf contoh yang lain graf ganda berarah. Graf ganda berarah di sini sisinya berarah. Yang Anda panah tadi. Selanjutnya sisi ganda dibolehkan. Boleh, ya. Kalau sisi graf ganda berarah, sisi ganda diperbolehkan. Dan sisi gelang juga diperbolehkan. Begitu. Ini hanya resum dari jenis-jenis graf, kesimpulan dari parameter yang sudah saya tentukan. Selanjutnya kita ambil contoh penerapan graf. Di sini graf ini kita contohkan rangkaian listrik. Jadi simpul A ke simpul B, arus listriknya ini dicontohkan, tapi kalau kita gambarkan ke graf, hasilnya itu seperti gambar di B, simpul A dan B, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh. Contoh penerapan di biologi juga ada, rangkaian makanan. Misalnya di sini tikus. Tikus ini termasuk simpul, elang termasuk simpul, sawi, belalang, kakal itu simpul. Dan yang terhubung ini termasuk sisi. Jadi tikus memakan elang, atau di sini tikus belalang makan burung pipit dimakan elang. Nah, ini namanya sisi. Garis itu sisi. Siapa yang dimakan itu dinamakan sisi. Dan ini termasuk graf berarah. Jadi ini buat penerapan di biologi, rantai makanan. Selanjutnya ada juga contoh penerapannya di pengujian program. Jadi pada pengujian program kali ini, misalnya ini ada kode program. Kita menuliskan kode di mana kalau bukan 9 yang 4 kali, dia akan masuk ke kode program selanjutnya. Jika dia dituliskan 9 yang 4 kali, maka dia akan mencetak akan ada peringatan masukan tidak boleh negatif. Atau kode programnya ini bakal berhenti. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai negatif, maka dia akan muncul
pesan, masukan tidak boleh negatif. Jika dia tidak negatif, maka dia akan melakukan proses di sini ditambah 10 lebih besar dari inputan kita. Jika dia sesuai, maka nilainya akan dicetak. Dan di sini akan dicetak, di sini akan dilakukan perulangan lagi nilainya. Oke, kalau digambarkan menggunakan graf, di sini keterangannya kita tuliskan nilainya. Yang pertama kita tuliskan nilainya, jika X sama dengan, jika X termasuk dari nilai 94 kali ini, maka dia akan langsung mencetak nilai X, yaitu ke simpul 7. Jika dia termasuk dari 94 kali, maka dia masuk ke simpul 3, yaitu dicek lagi X kurang dari 0. Jika X kurang dari 0, maka dicek lagi dia akan, kalau misalnya negatif, maka akan masuk ke simpul 4, yaitu mencetak atau pesan masukan tidak boleh negatif. Selanjutnya, kalau misalnya di simpul 3 tadi X-nya bukan negatif, maka dia masuk ke simpul 5. Berarti nilai tadi ditambah 10 lebih besar. Dan setelah itu proses simpul keempat dan simpul kelima masuk ke simpul keenam, yaitu mencetak nilainya dan diproses lagi. Nilainya itu tadi menggunakan simpul 2. Jika benar, maka dicetak ke simpul 7. Begitu untuk menggunakan graf. Di sini agar lebih mudah untuk kalau kita tidak bisa membaca kode program, mungkin graf ini sedikit membantu atau sangat membantu gitu. Di sini ada contoh lain juga, contoh penerapan graf. Di sini alur kerja vending mesin ya. Misalnya mesin menjual minuman seharga 15.000. Coba keterangannya A, simpul A di sini kita masukkan 0 rupiah. Maka kalau dimasukkan 0 rupiah, maka kita masuk sudah di simpul A. Dan kalau kita masukkan nilai 5.000, maka kita masuk ke simpul B. Berarti dari simpul A ke simpul B. Selanjutnya, kalau kita masukkan nilai 5.000 itu 2 kali, berarti kita masuk ke simpul A, simpul B, dan simpul C. Kalau misalnya kita masukkan nilai 10.000, berarti langsung simpul A masuk langsung ke simpul C. Di sini simpul C. Dan kita masukkan 10.000-nya 2 kali. Berarti dari simpul A langsung ke simpul C dan simpul D. Karena dia memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 15.000. Dan di sini kalau misalnya sesuai uangnya, maka minumannya yang seharga 15.000 itu keluar. Dan kurangnya vending mesin ini tidak ada sistem di mana untuk mengembalikan atau angsulan ya. Angsulan dari kita memasukkan uang, karena uang kita sisa 5.000 di sini. Nah, tidak ada penerapan sistem untuk pengembalian uang. Makanya kurangnya dari vending mesin adalah itu. Nah, ini kita pelajari di teori bahasa dan automata selanjutnya. Dan kita selanjutnya adalah membahas teknik pembuktian di sini. Jadi di sini ada teknik pembuktian, yaitu ada 3. Yang pertama pembuktian langsung, terus pembuktian tidak langsung dibagi 2, yaitu kontraposisi dan kontradiksi, dan yang terakhir adalah induksi matematika. Di sini kita langsung membahas pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai dengan kesimpulan.
Kita contoh pembuktian langsung ya. Di sini ada jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Jadi bilangan genap ini bisa diperumpamakan bilangan habis dibagi dua. Jadi bisa dibilang seperti itu. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Misal ada dua bilangan genap, yaitu A dan B, maka dapat dinyatakan, berarti bisa dituliskan A sama dengan 2M. Ini kita misalkan, M ini dan B sama dengan 2N. N ini juga kita misalkan, di mana M dan B adalah bilangan bulat. Jadi M dan N adalah bilangan bulat. Jika dijumlahkan kedua bilangan, maka A tambah B berarti sama dengan 2M ditambah 2N. Jadi kita keluarkan duanya, 2 dalam kurung M ditambah N. Karena M dan N bilangan bulat, maka M plus N juga bilangan bulat. Dan koefisiensinya 2 yang menandakan bilangan genap. Jadi 2 ini yang menandakan bilangan genap. Jadi kita masukkan di sini A sama dengan 6. Itu perumpamannya A sama dengan 2 dikali 3 kan 6. Ya. B sama dengan 10. Di sini B 2 dikali 5 kan 10. Berarti benar ya. Maka A plus B sama dengan 6 ditambah 10. Berarti yang kita tulis yang di sininya 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 5 10. Kita keluarkan duanya. Terus di dalam kurungnya 3 ditambah 5. Jadi di sini 2 berarti bilangan ini terbukti bilangan genap. Berarti pernyataan jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Ternyata kita buktikan bahwa benar, terbukti benar gitu. Ini pembuktian, contoh pembuktian langsung. Selanjutnya ada pembuktian secara tidak langsung juga. Di sini namanya kontraposisi dan kontradiksi. Di sini kontraposisi yaitu kontraposisi pemanfaatnya salah satu prinsip dalam logika matematika, yaitu pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar. Maka buktikan saja bila Q maka akan menghasilkan bukan P. Dan kontradiksi, jika P maka Q, ini dibaca jika P maka Q bernilai benar padahal Q salah, maka P salah. Selanjutnya kita akan membahas di contoh. Di sini ada contohnya. Contoh kontraposisi. Jadi ada kalimat, jika M bilangan bulat dan 3M ditambah 5 bilangan genap, maka M bilangan ganjil. Jadi kontraposisinya dibalik dan dirubah keduanya. Jadi M bilangan genap, yang seharusnya tadi M bilangan ganjil, kita rubah menjadi M bilangan genap, maka 3M ditambah bilangan ganjil yang sebelumnya bilangan genap. Jadi kita rubah bilangan ganjil. Misal ada bilangan genap, sembarang M dinyatakan, M sama dengan 21, di mana I adalah bilangan bulat. Jadi M sama dengan 21 kita misalkan, di mana I adalah bilangan bulat. Maka 3M plus 5 dapat ditulis 3 dalam kurung 2I ditambah 5. Di sini kan rumusnya 3M plus 5, jadi ditulisnya 3 dalam kurung 2I ditambah 5 sama dengan 2-nya dikeluarkan jadi 3I ditambah 5. Dan selanjutnya 3M ditambah 5 sama dengan 2 dalam kurung 3I plus 5. Hasilnya 2, 3I plus 2 kali 2. 2 kali 2 ditambah 1. Jadi
Kita keluarkan 2-nya, 2, 3i plus 2 plus 1. Oke. 2-nya dikeluarkan. Kita samakan. Kita kalikan 2. Berarti dia terbukti jika 3M plus 5 adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil di sini dia lebih 1. Atau jomblo atau nggak ada temennya. Di sini bilangan genap dan ini lebih dari 1. Jadi dia termasuk bilangan ganjil. Jadi di sini jika M bilangan bulat dan 3M plus 1 bilangan genap, maka M bilangan ganjil, maka itu dinyatakan benar. Oke, selanjutnya contoh kontradiksi. Di sini kontradiksi contohnya, jika M bilangan bulat dan M bilangan genap, maka 3M plus 1 bilangan ganjil. Jadi kita di sini merubah salah satu kalimat menjadi lawannya. Misalnya kita rubah M bilangan ganjil, jadi kita rubah di depannya M bilangan ganjil, maka 3M plus 5 bilangan ganjil. Misal, M sama dengan 2I plus 1. I adalah bilangan bulat. Maka 3M plus 5 sama dengan 3 dalam kurung 2I plus 1 plus 5 sama dengan 3 dikali 2I ditambah 3 ditambah 5. Di sini 3 tambah 5, 8 ya. Kita tuliskan 2-nya di depan. 2 dalam kurung 3I ditambah 8 kan 2 kali 4. Jadi kita tuliskan 2 kali 4. Berarti kita masukkan 2-nya, persamaan 2-nya ini sama. Kita masukkan di depan. 2, 3I plus 4. Berarti terbukti nilainya di depan ini 2. Terbukti bilangan genap bukan bilangan ganjil. Maka M bilangan ganjil, maka 3M plus 5 bilangan ganjil adalah salah. Bahwa pernyataan M bilangan genap, maka 3M plus 5 bilangan ganjil adalah benar. Oke, bahwa di sini kita anuin kontra. Yang asumsi yang kita buat ini salah. Berarti setiap kontradiksi itu kita harus membuat kontra, yaitu lawan dari suatu pernyataan itu. Jadi di sini kontradiksinya yang kita buat ini salah, pernyataan yang dia buat ini adalah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke induksi matematika. Di sini induksi matematika yaitu metode pembuktian yang baku di dalam matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan perihal bilangan bulat positif dapat mengurangi pembuktian bahwa semua bilangan bulat positif termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan jumlah langkah terbatas. Kita masuk ke prinsip induksi. Prinsip induksi di sini misalkan P himpunan N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa P himpunan N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu membuktikan bahwa langkah pertama P himpunan 1 benar teridentifikasi basis induksi. Dan langkah kedua, untuk semua bilangan positif N lebih besar sama dengan 1, jika P himpunan N benar maka P dalam kurung N plus 1 juga benar hipotensi induksinya. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P himpunan N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Bisa mengakses website Skala untuk mengerjakan tugas dan kuisnya. Ibu cukupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.